Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Meneruskan daripada manaqib ataupun nubzah sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Telah kita lalui bersama dari lahirnya beliau sampai keislamannya, sampai masuk sekarang di manaqibuhu wa fadailuhu, min manaqibihi wa fadailihi, daripada manaqib ataupun keutamaan kelebihan Sayyidina Umar. Semua sahabat memiliki keutamaan dan manaqibnya masing-masing. Manaqibuhu wa fadailuhu katsiratun ya'tharu hasruha. Adapun manaqib dan keutamaan Sayyidina Umar sangatlah banyak, yang sangat sulit untuk dihitung ataupun dijumlahkan. Famin dzalika, dan daripada keutamaan Sayyidina Umar adalah annahu ahadul asyratul mubasysyirin bil jannah kama taqaddam. Beliau yang pertama keutamaannya adalah orang-orang yang sudah dapat 10 orang yang dikategorikan oleh Rasulullah penduduk surga. Ya, sebagai mana sudah lewat, ya, al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang sudah dapat kabar gembira. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sayyidina Talha, Sayyidina Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid. 10 orang tersebut adalah orang yang sudah dapat kabar gembira dari Nabi SAW adalah masuk surga. Dan semuanya adalah orang-orang terdekatnya Nabi, orang-orang yang memiliki tempat di hati Nabi. Dari 10 orang tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar sudah kita lalui daripada orang yang akan pertama setelah Nabi masuk surga. Abu Bakar sekarang adalah orang yang kedua yang dikatakan oleh Nabi yang akan masuk surga, yang dapat jaminan dari beliau. Semua sahabat akan masuk surga, tapi untuk mereka memiliki tempat yang berbeda dengan sahabat yang lainnya. Ya, nggak ada sahabat Nabi itu masuk neraka. Ya, semua sahabat Nabi itu semuanya pasti masuk surga. Ya, dan apapun yang mereka lakukan, mereka sudah dapat nas akan ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, seperti ayat laqad radhiyallahu anhum, ya, anil mu'minina idh yubayyunaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah meridhoi mereka. Ya, Allah udah ridho. Kamu mau berbicara apa? Ini hukum. Allah udah ridho. Ya, dia mencuri. Allah udah ridho. Ya, dia berperang dengan Imam Ali. Allah udah ridho. Kamu mau berbicara apa lagi kalau udah ridho? Seperti ada orang mencuri ke rumah kita. Dia mencuri rumah kamu. Saya udah ridho sama dia. Apa urusannya sama kamu? Tapi kan dia mencuri, harus dihukum. Enggak, saya ridho. Mau dimanapun hukum, kalau seandainya sudah ditetapkan ridho, nggak bakalan ada arti. Ya, begitu juga dengan sahabat Nabi. Laqad radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho terhadap mereka. Apa urusannya dengan intim? Apa urusannya dengan orang yang tidak meridhoi mereka? Lah, Sayyidina Abu Bakar bukan begini, tapi orang jahat. Sayyidina Umar begini, Sayyidina Aisyah begini. Apa urusannya sama kalian? Ya, mereka sudah dapat ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah daripada hal kecil, ridhonya Allah yang Allah tampakkan adalah ditempatkannya mereka di dalam surga. Surga itu bukan puncak daripada keridhoannya Allah. Ya, orang masukkan surga, oh berarti Allah ridho. Belum tentu. Tapi ridhonya Allah, memang Allah menginginkan ridho daripada zat, daripada kebaikannya. Ya, sehingga daripada bukti kecil Allah ridho, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ada Sayyidina Umar bin Khattab yang kedua. Ya, selain mubasysyirin bil jannah, yang kedua Sayyidina Umar juga adalah izzatan lil muslimin yang sudah lewat. Ya, kalau Sayyidina Umar adalah orang yang membawa keagungan, kemuliaan ataupun kemerdekaan untuk umat muslim. A'azza bi islamihil muslimin. Ya, yang mana muslimin sangat termuliakan dengan keislamannya Sayyidina Umar. Sebagaimana dikatakan oleh anak Umar daripada anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Anna Nabiya qala,
Sesungguhnya Nabi pernah berkata demikian. Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulain. Ya Allah, muliakan Islam, bantulah perjuangan Islam dengan dua sosok laki-laki ini. Siapa? Bi Umar bin Al-Khattab. Yang pertama adalah dengan Umar bin Khattab. Yang kedua au bi Abi Jahl ibn Hisham. Ya, atau bi Amr bin Hisham. Yang kedua adalah Abi Jahal ataupun Amr bin Hisham namanya. Ya. Dalam riwayat Allah memilih Sayyidina Umar, ya, tidak memilih Abi Jahal. Dikarenakan posisi tersebut ketika Nabi meminta, dua orang ini dalam keadaan yang berbeda. Kalau Sayyidina Umar itu memiliki sifat yang tidak berani membelakangi kiblat, betul? Apalagi memanjangkan kaki, mengarah kaki ke kiblat itu tidak berani. Ada Sayyidina Umar. Dan kebetulan Sayyidina Umar waktu Rasulullah berdoa, itu Sayyidina Umar lebih bertepatan lagi di hadapan Ka'bah, lagi duduk di depan Ka'bah dalam keadaan kaki yang sopan, tidak memanjangkan kakinya ataupun tidak membelakangi kiblat. Berbeda halnya dengan Abu Jahal. Ketika Rasulullah berdoa dalam hal tersebut, Abu Jahal dalam keadaan sakron, dalam keadaan mabok, ya, sehingga jauh dari hidayah. Sehingga Allah lebih memilih kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya, begitu hidayah, ya. Dalam hal kecil, ya, memberikan hanya orang tersebut beradab, ya, tidak berani membelakangi kiblat. Fakan ahabbahuma ilallahi Umar. Dari kedua orang ini yang paling dicintai oleh Allah sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam jelas Sayyidina Umar lebih dicintai oleh Allah. Sebelum masuk Islam adalah Umar yang Allah paling senangi. Ya, wa an Ibnu Mas'ud, ya, qala ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kata Ibnu Mas'ud dikatakan, kami ini merasa termuliakan sampai detik ini di saat Sayyidina Umar ini masuk Islam. Di saat Umar masuk Islam, itu kami merasakan apa kemuliaan yang besar. Daripada kemuliaan yang ketiga, annahu hajara min Makkah alanan. Beliau ini hijrah dari kota Mekah mau ke kota Madinah secara alan, ya. Alanan adalah secara terang-terangan, gak ngumpet-ngumpet, ya. Kalau sahabat-sahabat yang lain tuh hijrahnya semuanya tengah malam, ya, sudah mendekati subuh mereka malu. Bahkan Nabi sendiri pun dapat perintah hijrah di tengah malam. Kalau Nabi bukan takut, tapi memang perintahnya dari Allah untuk keluar di malam hari bersama Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar, ya, bukan seorang Nabi yang tidak mendapatkan wahyu kapan dia harus bergerak. Kalau Nabi hijrah pun begitu. Yang lain sudah hijrah sekitar hampir berapa puluh orang, Nabi SAW menyusul. Ya, kenapa enggak Nabi sendiri dulu yang hijrah? Dikarenakan Nabi tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali atas perintahnya Allah, ya, sehingga keluar di tengah malam hari dan Allah berikan keselamatan untuk Nabi. Kalau Sayyidina Umar keluar di siang hari secara alanan, secara terang-terangan, ya. Bi khilafi ashabi Rasulillah, berbeda dengan sahabat Nabi yang lain. Faqad hajara minhum mutahaffiyan. Ada sebagian mereka yang hijrah ini dalam keadaan ngumpet, ya, benar-benar ngumpet ketakutan. Fa'an Ali bin Abi Thalib, lihat. Seandainya ada orang membandingkan kehebatan Ali dan Umar, ya, di sini diriwayatkan oleh Ali, ya. Kalau anak musuhan sama Muhammadin misalnya, nggak mungkin anak pengen ceritain kelebihannya Muhammadin, nggak mungkin, ya. Kalau seandainya anak musuhan sama Sulaiman, Sulaiman nggak mungkin menceritakan kebaikannya anak, betul? Ya, yang pasti apa yang lahir dari dia pasti akan menjelekannya anak ataupun menguranginya anak. Tapi lihat, Sayyidina Umar orang mulia, kemuliaannya diriwayatkan oleh orang mulia. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa yang mengatakan Sayyidina Umar musuhan dengan Sayyidina Ali? Lah, ya, faqala ma alimtu ahad. Kata Sayyidina Ali, beliau berkata, aku nggak tahu satu orang pun hajara illa mutahafiyan. Semua sahabat Nabi yang aku tahu, semua mereka hijrah dalam keadaan ngumpet, ya, sembunyi-sembunyi. Illa Umar bin Khattab, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terang-terangan, berani, ya. Wa ata fa innahu lamma hamma bil hijrah. Sayyidina Umar ini waktu mau hijrah dari kota Makkah karena disuruh oleh Nabi untuk hijrah ke kota Madinah, dikatakan apa? Taqallada sayfuhu, ya. Pedang ini bukan pedang yang cuma 1 meter, ya, Tuhan.
pedangnya ini kalau dipegang dari sini, kepalanya di sini, buntutnya di mana? 2,5 meter lebih. Tagallada sayfuhu. Dia hunuskan pedang yang paling terpanjang, tagallada di sini. Bukan cuma bawa golok pendek segini, bukan. Ya, kalau kita bilang ya kita siap tebas 10 kepala satu pun, sekali tebas pun bisa. Betul? Ya, ada saya bawa pedang. Tagallada sayfuhu wa tanakkaba qausuhu, dan beliau bawa di belakangnya dengan diikatkan ke belakangnya busur panah dan anak panahnya. Qaus, ya. Apa namanya? Busur panah dan anak-anak panahnya, semuanya sudah siap. Ya, dan pedang yang begitu panjang. Akhirnya apa? Wantadha fi yadihi ashama. Ya, selain tangan yang ini di tangannya ini ya kawan, dipenuhi dengan asham, anak panah juga. Ya betul? Di tangannya ini disimpan-simpan, diselip-selipkan anak panah. Ya betul? Ya. Di sini ada bulatan disimpankan, orang-orang Arab begitu. Ya, di sini anak panah semua. Di sini disorotkan juga anak panah sama busurnya. Di sini pedang. Enggak ngerti gimana ini. Ya. Wa atal Ka'bah. Setelah berpakaian demikian, datang ke depan Ka'bah. Ya. Wa asyrafa Quraisy bi fina'iha. Akhirnya muncul semua orang Quraisy dari semua penjuru. Wa asyrafa, ya, akhraja, adhar, keluar semuanya. Datang semuanya. Bi fina'iha, dari pojok-pojokan semuanya, yang dari rumah ini semuanya keluar. Datang ngerumunin Sayyidina Umar. Ya. Fatwa sab'an. Lihat. Gua mau tawaf. Di depan orang-orang. Ya, tawaf secara Islami. Ya. Setelah itu beliau tawaf 7 kali. Summa shalla raka'atain. Salat didatangin semuanya. Besar-pembesarnya ini didatangin. Dikatakan apa oleh Sayyidina Umar? Syahatil wujuh. Matamu lihat mata. Lihat mata. Semuanya disuruh lihat. Paham tuh? Jangankan berantem, kamu berani nggak adu tatap sama saya? Lihat mata. Kamu lihat mata saya. Ini. Karena ini ya. Semua diremehkan, sudah diremehkan dengan ibadahnya, dengan tawafnya, dengan sholatnya. Setelah itu semuanya ditanggung. Kamu lihat mata saya. Dengan wibawa yang besar. Syahatul wujuh. Dengarkan kata Sayyidina Umar. Man arada an tasqulahu. Siapa yang kepengen ibunya menangisinya. Kata beliau. Siapa yang ingin ibunya menangisinya, alias mati. Ya. Tapi tidak langsung secara kalimatnya. Siapa yang pengen mati ribut sama saya. Enggak begitu. Ini bukan omongan orang jagoan, ini anak gangster yang begitu. Ya. Sayyidina Umar yang kita kenal adalah seorang katib, ya, orang yang sastranya bagus. Beliau cuma bilang man arada tasqulahu, yang kepingin ibunya nangisin kamu, ya. Terus wa yu'tam waladuhu, yang pengen anaknya jadi anak yatim. Wa turammal zaujatuhu, yang ingin harimnya istrinya jadi janda. Falyalqini fi wara'i hadzal wadi. Saya tunggu di belakang ini bukit. Oh, hebat ini Islam ya. Hijrahnya begitu. Ibumu pengen nangis, maksudnya mati. Kamu mau anak kamu jadi anak yatim? Yang udah siap anaknya jadi anak yatim, istrinya jadi janda. Ditungguan buain, gelut itu Pak. Oh, ya, nggak langsung bunuh kamu. Mulut biasa orang begitu, ya. Orang nggak bijak, ya. Wa turamal zawjatu falyalqini wara'a hadzal wadi. Sampai kata Sayyidina Ali, fama tabi'ahu minhum ahad. Nggak ada yang berani ngikutin Sayyidina Umar. Padahal ditungguan. Tungguan Sayyidina Umar. Ditungguin. Nggak ada yang datang. Satu pun nggak ada yang datang. La Abu Jahal, wala Uqbah bin Abi Mu'ayth, wala siapapun yang ngerasa hebat di kota Makkah, itu nggak ada yang ngikutin Sayyidina Umar. Padahal sudah dipermalukan oleh Sayyidina Umar. Ya, hakada la ilaha illallah. Ya, keberanian yang disimpan di dalam agama Islam. Keberanian yang benar-benar ditempatkan dalam kebaikan. Ya, ada orang berani tapi nggak berani buat Islam, banyak. Mati buat Persib banyak, mati buat Persija banyak, mati buat Arema banyak. Tapi kalau mati buat Islam nggak ada. Ya, wahakala Sayyidina Umar, ya, pemberani. Dalam riwayat lain, ya,
Sampai dikatakan Sayyidina Umar ini sebelum hijrah, saking kalau kita bilang ya orang Jawa Arab begitu gatal tangannya, ya, sampai dikatakan Sayyidina Umar itu ribut berantem dulu, ya, 1 lawan 10 dari pagi sampai sore gantian, ya, akhirnya semuanya ditantang berantem tadi. Dalam riwayat lain apa? Walaupun riwayat ini lebih kuat, ya, maksudnya kita istifadah dengan cerita yang lain, bahwasanya Sayyidina Umar menunjuk, ayo siapa dari kalian yang punya pemuda dari setiap kabilah yang kuat. Akhirnya setiap kabilah mendatangkan anak-anak muda yang paling kuat. Oh, ini anak muda saya punya 50 anak muda, ayo kumpulin. Kebanyakan 40. Ya, betul? 40. Habis 40 habis, ganti 40 yang baru. 40 habis, ganti 40 yang baru. Ya, sampai dikatakan apa? Dari waktu pagi sampai waktu petang berantem. Melainkan semua anak muda kabilah yang daripada orang-orang Quraisy semuanya habis sama. Bonyok semuanya saya. Dari dulu bonyok semuanya. La ilaha illallah. Terus keutamaan yang keempat dari Sayyidina Umar, Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani. Allah jadikan kebenaran itu berada di lisan Sayyidina Umar. Ya, orang yang nggak bisa lembut, orang yang nggak bisa kalau kita bilang basa-basi, Sayyidina Umar itu begitu. Sayyidina Umar orangnya bukan yang suka basa-basi. Sampai kalau kita bisa lihat celah pembunuhannya pun gara-gara Sayyidina Umar nggak basa-basi. Ya, nanti lihat di bawah. Qalbi ja'ala al-haqqa 'ala lisanihi wa qalbihi. Coba sini, lihat sini. Ya, Allah jadikan kebenaran melalui lisannya dan hatinya. Bukan mulutnya doang yang teriak-teriak ayo bela kebenaran, tapi hatinya enggak. Sayyidina Umar emang nyati. Bagai takarrar, ya. Sungguh beberapa kali ada kejadian an nazala al-wahyi asy-syarif min Allah muwafiqan lima yarahu wa yamin ilaih, ya, dikatakan ada beberapa wahyu yang turun itu gara-gara saran dari Sayyidina Umar. Lihat apa sarannya, sampai dikatakan apa Sayyidina Umar dalam Sahih Muslim mengatakan oleh Imam Muslim, Sayyidina Umar mengatakan apa, wafaqtu rabbi fi thalathin, aku pernah memiliki rencana yang sama dengan rencananya Allah, maksudnya dengan wahyu. Betul? Aku pernah punya rencana yang sama dengan rencananya Allah. Maksudnya apa? Sebelum turunnya wahyu, Sayyidina Umar sudah kasih masukan untuk hal tersebut. Contoh seperti sholat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Tapi apa? Tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, bekas kakinya. Ini namanya maqam. Sayyidina Umar ini melihat seandainya ada sholat di belakang ini alangkah indah dan bagus, betul? Ya, betul. Kalau sholat di situ adalah hal yang bagus, ya. Sampai akhirnya turunlah ayat untuk sholat di belakang maqam tersebut. Begitu juga wafil hijab, ya, adanya hijab, ya, betul. Omongannya itu nggak bakalan jauh beda, ya, dengan wahyu yang turun. Hanya 3 Sayyidina Umar, ya, kata orang-orang yang hatinya bersih itu. Oke, siapa yang kemarin ke Indonesia itulah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid. Itu kalau kita musyawarah sama beliau itu udah pasti sama apa yang bakalan disebutkan sama Habib Umar, ya. Kita ngobrol sama beliau, Habib saya begini. Beliau bakal kasih jawaban begini. Nanti sama Habib Umar jawabannya bakal sama ini. Gitu? Ya, seperti apa? Orang datang Sayyidina Umar itu sudah cukup, tidak datang kepada Rasulullah untuk memberikan pertanyaan. Kalau dia pengen musyawarah dengan Rasulullah nggak sempat, dia cukup dengan Sayyidina Umar. Ya, karena kebijakannya ini sama. Ya, sampai Rasulullah sendiri mengatakan muhaddath. Ya, bukan muhaddis. Kalau muhaddis ahlul hadis. Kalau muhaddas
orang yang memiliki kesamaan di dalam pembicaraan, betul? Ya, saya kalau udah ngobrol sama beliau udah sama kayak seperti sama Nabi gitu, betul? Ya, saya udah kalau misalnya kalau di sini, saya kalau ngobrol sama Bulan itu saya serasa ngobrol sama Buya. Sarannya itu sama gitu. Apa yang dibilang dia pasti nggak bakalan jauh beda. Kalau nggak sama bahkan. Ada namanya muhaddas, dan setiap nabi itu semuanya punya muhaddas, punya orang kanan yang berbicaranya itu bagus, betul? Bukan penjilat, bukan muhaddas. Yulhimuhullah subhanahu wa ta'ala alal haqq was-shawab, yang memang Allah persiapkan untuk setiap nabi pembicaranya ini benar. Ya, sebagian dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "Dan kana fil umam muhaddatsun." Sesungguhnya di setiap masa, setiap umat itu ada muhaddasnya. Nabi Musa punya muhaddas. Muhaddas itu ya Nabi Musa misalnya, seperti Nabi Musa yang di mana muhaddasnya itu di Suratul Kahfi, yang perjalanannya ya untuk berjalan menaiki perahu, ya akhirnya makanannya ketinggalan, diingatkan oleh muhaddasnya. Nah, ini muhaddas, orang yang nemenin dia 24 jam. Terus orangnya pintar, bukan blokan tapi nemenin tapi blokan. Ya, muhaddas ini kalau sekarang jatuhnya kayak ke supir, kalau kiai ataupun habib itu supir. Ya, disuruh keluar tol ini keluar tol mana? Nah, akhirnya ke acara. Ya, suruh keluar tol Jakarta malah keluar tol Tangerang. Nah, ini muhaddasnya agak beda ini. Ya, kalau muhaddas itu pintar, paham. Oh, habib sekarang jadwal di sini. Habib harus khutbah di sini. Besok pagi beliau harus di sini. Beliau harus istirahat di sini. Baik, itu ditertibkan semuanya, dirapikan. Nah, Sayyidina Umar itu begitu sama Nabi. Ya, diatur semuanya. Oh ya Rasulullah, nanti begini, nanti Rasulullah begini, Nabi begini. Tapi nggak kurang ajar, bukan? Ya, bukan kurang ajar. Memang benar Rasulullah juga menyukai. Dan karena fi ummah muhaddatsun. Fa in yakun fi ummati ahadun bahwa Umar bin Khattab. Ya, kalau seandainya aku ini boleh menaikkan daripada muhaddas orang terdekat, aku akan tanya Umar bin Khattab. Ya, sebagai orang yang kalau kita bilang ya tangan kanannya gitu. Ada saya Umar. Terus yang kelima, ihtisasu bin nufrani syaitan minhu. Setan ini kabur kalau saya lihat saya Umar. Ya. Fa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Gala Rasulullah SAW. Ya Umar, ma laqita syaitan salikan hajjah. Ini kata Nabi, ini hadis sahih, bukan hadis bohong. Ya, kata Nabi SAW bilang, ya Umar, ma lagi ka syaitan salikan fajjah. Kalau ada syaitan, ya lagi jalan, ya tiba-tiba salikan fajjah, dia bakalan merasa kaget gara-gara melihat kok. Illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ada bilang zil, ya bayangan, belum melihat Sayyidina Umarnya, karena bayangan itu lebih panjang. Ya, berarti lagi jalan, bayangan itu lebih panjang daripada ukuran badannya kita. Bahkan mungkin bisa 3 kali lipat. Apalagi kalau sudah sebelum mendekati istiwa, itu lebih panjang biasanya ya. Apalagi di padang pasir, yang bentuknya itu yang lebih cocok masuknya Fata Morgana. Si ini lebih panjang. Dan Umar itu kalau kepalanya dia baru nongol tuh, langkahnya itu, bayangannya, setan mau lewat tuh, kaget, kabur setan. Ya, Madin, setannya kaget, Muhammadinnya kaget. Maka lagi dia syaitan salikan fajr, jelas salikan fajr, ghaira fajr. Ya, tujuannya kan. Sayyidina Umar, setan ini kaget dia Sayyidina Umar. Ya. Kata Sayyidina Umar juga beberapa kali sempat ketemu dengan syaitan. Ya, daripada sebagian karomahnya beliau. Ya, syaitan nggak bisa masuk ke dalam masjid, dikatakan hendak mengganggu yang sholat, tapi syaitan tersebut diem aja, ngumpet aja. Sayyidina Umar tahu ini syaitan, dia bilang, kenapa kamu nggak masuk? Saya kalau masuk takut terbakar. Terbakar sama siapa? Orang yang sholat, bukan. Saya akan terbakar oleh orang yang tidur. Kenapa? Karena orang tidur tersebut tidur memakai ilmu, berbandingkan dengan orang yang sholat tanpa ilmu. Terus Zakaro zikru qasrihi. Sayyidina Umar ini udah punya kerajaan di surga. Ya. Fa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Nabi itu pernah cerita begini. Adkhaltul jannata fara'aitu qasran. Aku dulu
waktu Isra dan Mi'raj masuk ke dalam surga. Pas di dalam surga, aku temukan di dalam surga ini ada satu gosok, ada satu kerajaan besar. Faqultu, lalu aku bertanya kepada malaikat, liman hada? Kalau boleh tahu, ini buat siapa ya posternya? Kata malaikat dikatakan, qalu li Umar bin Khattab, dengan poster yang indah. Ini buat Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Rasulullah melihat keindahannya tersebut. Rasulullah ini dalam hati pengen masuk ke ini gosok, ya betul? Tapi tahu kalau ini gosok punya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi apa kata Rasulullah? Fama mana'ani an adkhulahu illa ilmi bighiratika. Sebenarnya aku, hai Umar, kepinginnya aku waktu Isra dan Mi'raj mampir ke kosermu. Tapi aku takut kamu cemburu gara-gara apa? Aku masuk duluan, kamunya masih di dunia. Paham tuh? Ya? Ngerti gak? Ya? Saya takut nanti kalau saya ceritakan, kalau aku ini ngelihat posternya kamu, terus aku masuk, aku lihat kamarnya, terus aku kasih tahu semuanya dalamannya, kamu cemburu. Orang saya yang punyanya aja belum masuk, ya Rasulullah kok Rasulullah udah masuk duluan, sombong banget begitu. Nah akhirnya apa? Rasulullah takut Sayyidina Umar cemburu. Akhirnya kata Sayyidina Umar sambil menundukkan kepala, alaika agar bi abi umi, nggak perlu isin-isin ya Rasulullah. Ya. Alaika agar bi abi umi ya Rasulullah. Jangan malu-malu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kenapa enggak? Aku punya kerajaan ini kalau bukan Islam di tangannya Nabi, enggak mungkin Allah kasih. Ya, alias malu. Ya, dzikru zuhdi. Kita selesaikan ya. Minggu depan selesai. Bagaimana zuhudnya? Antolha. Maka Umar bi awalina Islaman wala bi aqdamina hijratan. Sayyidina Umar kata Sayyidina Tolha ini mubasyirin bil jannah juga, sahabat teman. Bi awalina Islaman. Sayyidina Umar ini bukan orang yang masuk Islam sebelum kami lebih dulu masuk Islam, kata Sayyidina Tolha. Wala bi aqdamin, bukan orang yang terlebih dahulu hijratan ataupun hijrah. Sayyidina Tolha itu lebih dulu masuk Islam dan lebih dulu hijrah. Sayyidina Umar di belakangnya Sayyidina Tolha. Walakinahu kana azhadana fid dunya. Tapi dikatakan Sayyidina Umar ini paling zuhud masalah dunia. Ya. Wa arghabana fil akhirah. Tapi paling rakus kalau urusan akhirat. Ada Sayyidina Umar. Wa bin Umar dikatakan juga oleh anaknya bagaimana zuhudnya Sayyidina Umar. Kana yu'ti Umar atau. Nih, ini cerita menarik juga, lucu. Ya. Sayyidina Umar ini lagi nggak punya duit sama sekali, nggak punya apa-apa. Ya, karena yu'ti Umar atau Nabi SAW memberikan Sayyidina Umar pemberian, hadiah. Tahu apa pemberiannya? Fayaqulu lahu Umar, atihi ya Rasulullah, man huwa afdal ilaihi minni. Ya. Oh enggak, ini bukan ini. Sayyidina Umar diberikan ini, apa? Diberikan sesuatu oleh Rasulullah. Tapi masih menahan, dia suruh. Lapar bukan berarti rakus. Ya, Sayyidina Umar dalam keadaan lapar. Keluarganya belum makan. Diberi oleh Nabi. Umar, ini buat kamu. Masih ditahan oleh Sayyidina Umar walaupun pemberian Nabi. Dan mengatakan apa? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, coba kau cari lagi yang lain. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan saya. Ya, tolong cari yang lain. Dicari yang lain. Oh nggak ada yang lebih miskin kecuali kamu, wahai Umar. Nggak ada orang yang lebih butuh kecuali kamu. Ya, akhirnya benar ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin dari saya. Benar nggak ada? Ya sudah, saya ambil ya Rasulullah. Khuduhu, fatamawwalu wa tusaddaq bihi. Ya sudah, ambil aja kata Rasulullah. Mau kau investkan, mau kau sedekahkan lagi ke depannya terserah kamu. Yang penting aku berikan kepadamu. Wa man ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'il. Sayyidina Umar tuh walaupun nggak punya uang, nggak pernah yang namanya apa musyrik, ngeliatin punya duit ini gimana sih? Cerita sama teman aja tuh kalau gitu, utang aja gitu, gak musyrik, nggak pernah nunjukin miskin. Padahal benar-benar di kota Madinah di saat itu di zamannya Nabi nggak ada orang yang lebih miskin, lebih fakir dari Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar bukan orang yang gemar menunjukkan kemiskinan. Ini cerita dikit ngomongin duit aja. Yuk berbaca yuk, namun tulanya lagi satu buku tentang dia. Ya, mahal. Wa ma ja'aka min hadzal mawal wala sa'il. Enggak pernah pinjam, enggak pernah minta. Ya, kalau ngutang buat Sayyidina Umar punya hutang bukan di masa
biasanya punya hutang itu waktu di masa jabatan. Ya, ada beberapa hutang yang harus menamakan dia. Ya, walaupun kepentingannya bukan buat beliau. Kata Sayyidina Umar, "Fakhudhuhu wa ma la fala tatba'uhu nafsu." Ya, fala tatba'uhu nafsu. Tuh, jangan kau ikuti hawa nafsumu. Ya, kalau kau butuh ambil, kalau nggak mau sudah, nggak usah. Sampai Sayyidina Umar itu waktu jadi khalifah itu dikatakan semua gubernur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar itu semuanya nggak ada yang kaya. Semua gubernur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar jadi pemimpin semuanya syaratnya satu, punya baju satu, siang dipakai malam dicuci. Itu Sayyidina Umar. Bayangkan. Dan nggak boleh ada yang jadi pemimpin kecuali bajunya 17 robekan. Bayangkan. Itu tarbiyah Sayyidina Umar. Bahkan ketika Fathu Baitul Maqdis tahun ke-18 Hijriah oleh Sayyidina Umar berangkat untuk mengambil kunci penyerahan Baitul Maqdis sudah dikalahkan oleh tentara muslimin yang dipegang oleh Abu Ubaidah. Akhirnya apa? Sayyidina Umar datang bersama budaknya. Budaknya ini jalan kaki sudah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya, sejam sekali kita gantian. Kamu naik unta, aku yang pegang unta. Presiden bos. Ya. Nanti aku yang naik, kamu yang ini. Tukeran begitu. Tukeran. Ya, sejam ganti. Sampai tiba sudah dekat di Baitul Maqdis depan Palestina, ya, ditahan oleh sahabat-sahabat yang lain. Wahai khalifah, wahai pimpinan, kalau boleh maaf. Pakaian diganti ya. Jangan kayak gitu. Umar dikatakan hampir 18 lebih robekan yang ukuran besar itu. Ya. Akhirnya mohon diganti supaya apa? Biar muslim ini terlihat rapi, bagus ya, pakai jubahnya yang bagus. Oh, yaudah, boleh. Akhirnya datang, diganti bajunya, pakaian yang rapi yang bagus. Ente tahu apa? Jalan naik hanya beberapa langkah. Enak banget sih nomor baju yang tadi. Pas lagi bajunya ganti lagi baju yang sobek. Sudah gak nyaman dengan yang namanya keindahan. Ya. Sesuatu yang indah itu mau tunggangan, mau pakaian itu nggak ada nikmatnya itu, mati rasa ya. Yang namanya koma, keinginan berlebihan itu sudah mati rasanya di hati Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Naik lagi, ya, diganti lagi bajunya sobek. Sampai akhirnya apa? Sudah dapat dalam waktu Maqdis ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab yang akan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa ini sudah siap menyerahkan ke Sayyidina Umar. Tiba Sayyidina Umar datang, ternyata pas bagian budaknya yang naik. Itu, sudah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sekarang saya kasih bonus, antum aja yang naik, saya nggak apa-apa jalan, kata budaknya, kata hamba saya ini. Enggak, ini bagian kamu. Adil tetap adil. Ya, ketentuan tetap ketentuan, komitmen tetap komitmen. Naik kamu. Yang nomor muda. Budaknya yang di atas, unta ya, gimana nih? Ya, datang. Ya. Waduh, ini orang tangan kanannya semua udah pegang kepala semuanya, malu punya pemimpin begini. Ini tahu apa? Ternyata Ahlul Kitab melukis bentuk wajah Sayyidina Umar dalam keadaan sifat dan semuanya. Bahkan dikatakan riwayat Sayyidina Umar dalam keadaan tidak memakai sendal. Ya. Kata mereka apa? Sodakta, benar. Apa? Dalam Ahlul Kitab dalam kitab dikatakan bahwasanya orang yang akan mengambil dan menjadikan generasi daripada orang yang memegang kunci daripada Baitul Maqdis adalah orang yang tidak memakai sendal. Siapa yang nggak pakai sendal? Semuanya pakai sendal. Hatta hamba saya ini pakai sendal. Presiden ini nggak pakai sendal. Umar bin Khattab punya jahitan di bajunya hampir 17 lebih, 18 lebih. Dilihat betul 18. Dan dikatakan wajahnya Sayyidina Umar itu sudah kalau kita bilang sudah tergambar jauh sebelum lahirnya Nabi. Ya, di Ahlul Kitab. Sebagaimana di beberapa ulama, Al-Imam Tawus itu menceritakan ada beberapa lukisan yang menyerupai Nabi. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab, Asyaratul Mubasysyirin bil Jannah, bahkan Sayyidina Al-Khalid bin Walid, itu juga semuanya sudah ada yang namanya, kalau kita lukisan yang memang sudah mereka bayangkan. Ya, kalau seandainya nanti bakalan ada orang yang memenangkan Baitul Maqdis di khilafahnya ini presidennya, pakaiannya begini, dan dia bakalan memegang daripada kendali untanya dan yang menaiki hambanya dalam keadaan tidak memakai sendal, bajunya bolong. Sayyidina Umar masuk. Ya, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, terus
Hentum akhirnya didapatkan oleh Sayyidina Umar. Begitu juga ini hadis ini. Sayyidina Umar lagi punya duit, tiba-tiba dikasih sama Nabi SAW pemberian yang haram. Hentum gimana nih dikasih yang haram? Yaitu sutra. Cerita yang selanjutnya adalah Nabi SAW memberikan Sayyidina Umar ketika nggak punya uang adalah apa? Ya, sutra. Sutra ini nggak boleh laki-laki pakai sutra haram, dosa besar, minal kabair. Laki-laki pegang sutra. Tiba-tiba Sayyidina Umar ya lagi butuh uang, ya lagi butuh pakaian begitu sama. Tiba-tiba dapat pemberian. Wahai Khalifah, dititipkan. Ini ada pemberian dari Nabi, senang dari Nabi. Pasti buka, ya Allah. Ternyata apa? Sutra, baju sutra. Ente bingung gak? Dikasih sama Nabi baju sutra. Yang pertama Nabi SAW bilang haram dipakai. Yang kedua ini dikasih sama Nabi. Kebingungan dari situ Sayyidina Umar. Itu dikatakan Sayyidina Umar nangis 3 hari gara-gara bingung dikasih sutra. Gak dipakai dari Nabi, dipakai kata Nabi haram. Dan itu kebingungan. Al-Quran melaknatnya. Tapi di sisi lain sih dikasih baju sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam riwayat Sayyidina Umar hampir kebingungan. Ya, ini baju dari Nabi, masa saya kasihkan lagi sama orang? Ya, akhirnya apa? Beliau datang ke masjid, ya Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kalah ta'amran wa ataitahu famali. Ya Rasulullah, engkau ini gak suka perkara ini, engkau gak suka melaknat orang yang memakai baju sutra, tapi kau kasihkan sama aku. Rasulullah tertawa. Faqala inni lam u'tikahu tulbisahu wa innama u'tikahu tabi'ahu. Ya Umar, aku ini ngasih sama kamu bukan buat kamu pakai, kamu jual, nanti duitnya kamu pakai buat makan. Oh gitu ya Rasulullah. Ya kira disuruh pakai. Bagaimana ya? Orang kalau sudah berhadapan dengan Nabi, A ya A, B ya B, walaupun polos, ya. Ya, atau Sayyidina Umar juga polos begini, nggak kepikiran kenapa nggak dijual aja. Ya, tapi dia memikir ini dari Nabi SAW. Ya, ya, baba'ahu bi alfi dirham, akhirnya dijual 1000 dirham, akhirnya apa? Laku, ya, akhirnya dipakai untuk makan. Dzikru warai, ya, Sayyidina Umar juga wara, ya, lil muhajirin an Umar farada lil muhajirin awalin 4,000 wa farada li ibn Umar 350 faqila lahu. Anak itu dicetek sama Sayyidina Umar itu main. Ya, pernah ada pembagian humus peperangan. Ya, ini uang banyak. Dikatakan buat orang muhajirin berapa? Oh, buat orang muhajirin 4,000. Siapa muhajirin? Anaknya Sayyidina Umar itu termasuk orang muhajirin. Ya, termasuk orang-orang yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sudah dewasa. Sayyidina Abdullah bin Umar itu. Yang lain diberikan 4.000. Ya, yang satu juga 4.000. Pas bagian Sayyidina Umar memberikan kepada anaknya dengan jumlah cuma 300 berapa? 350 berapa? 500? Hah? Hah? 3.500. Nah, so yang lain 4.000. Kalau beliau 3.500. Ya, bagilah lahu. Kenapa dikurangin yang lain 4.000, yang satu 3.500? Kok dikurangin 500? Kata Sayyidina Umar, yang hijrah itu bapaknya, dia ngikutin bapak. Gitu? Yang hijrah itu bapaknya, kalau bapaknya yang hijrah, anaknya nggak bakalan hijrah, itu dikurangin. Ya, duitnya dipakai untuk yang lain. Qala inna hajar bihi Abu Yaqulu laisa kaman hajar bi nafsi. Wa ala jumlah faqad kana Umar bin Khattab min khairi sahabah. Beliau paling terbaik dari sahabat, ya wa afdaluhum wa a'dhamuhum, dan paling waroknya juga daripada kalangan sahabat adalah Sayyidina Umar. Ya, sampai Sayyidina Umar itu beliau sebelum wafat mengingatkan kepada keluarga-keluarganya untuk tidak boleh ada yang menjadi pemimpin kecuali Umar bin Khattab. Ya, itu nggak boleh setelah aku ada orang yang menjadi pemimpin, ya, ataupun khalifah. Karena dulu setelah Sayyidina Umar meninggal itu kebanyakan sahabat mengarah kemana? Kepada Abdullah, kepada anaknya. Itu banyak orang keinginan yang bakalan menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar adalah anaknya. Sayyidina Umar marah besar dengar anaknya mau ditunjuk jadi presiden. Bukan bapak bantu anak jadi presiden. Dengar bapak anaknya mau
jadi presiden. Enggak, cukup aku Umar bin Khattab yang bakalan ngerasakan beratnya sidangnya Allah kalau di akhirat. Aku nggak mau yang lain. Ya betul. Cukup dari Bani Haji, cukup dari Gobilah aku yang menjadi presiden cuma aku, nggak boleh ada yang lain. Nggak ada turun-turunan dinasti itu nggak ada. Ya, itu Umar. Tuh, wafat sedikit lagi. Ya. Wafatnya Sayyidina Umar Guti terbunuh. Ya. Sayyidina Umar sebelumnya apa namanya? Ini wafat di tahun berapa? Di apa? Bulan apa? Dzulhijjah kan, di akhir Dzulhijjah, di akhir bulan haji. Wafatnya Sayyidina Umar. Sebelumnya haji di tahun tersebut. Di musim haji, Sayyidina Umar waktu di Mekah, untanya itu dalam keadaan seperti ini, ya, duduk begini. Tahu unta kalau lagi duduk, ya, dilipatkan kakinya, dimasukkan semuanya, kecuali perutnya. Nah, Sayyidina Umar menyenderkan perutnya di sini, di perutnya apa? Bersandar kepada perutnya unta. Itu kan gemuk, lembut. Nah, Sayyidina Umar di situ nyender sambil tiduran di perbatasan kota Mekah. Akhirnya Sayyidina Umar mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan fisabilillah tapi di kota Madinah. Sahabatnya bingung, ya Rasulullah, di kota Madinah udah nggak ada ya Khalifah, di kota Madinah udah nggak ada peperangan. Bagaimana mati di jalan Allah? Ya, sedangkan di kota Madinah sudah nggak ada peperangan. Kalau pengen peperangan adanya di Damaskus, di Basra atau di Baghdad, di Syria. Kalau di Madinah udah nggak ada perang, gimana fisabilillah? Enggak. Allah bisa mengabulkan doa saya walaupun tidak masuk dalam akal kalian. Akhirnya apa? Tiduran. Akhirnya pulang dari situ. Nggak lama kemudian datang siapa? Permasalahan masalah tanah, ya. Ya, di mana masalah tanah ini bisa saling santet. Khalifah jadi dibunuh ini. Apalagi kita. Ya. Dia datang mengadu kepada Sayyidina Umar tentang kurang baiknya pergaulan dari tuannya. Tuannya ini namanya Mughirah, Walid bin Mughirah. Mughirah bin Syu'bah atau Walid bin Mughirah. Ya, iya. Walid bin Mughirah, tuannya si Abdurrahman bin Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang membunuhnya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ya didatangi oleh dia. Akhirnya dia bilang, wahai Khalifah, wah, hidup saya ini seret banget, hidup saya ini sulit banget, hidup saya ini tersiksa, mentang-mentang saya minoritas, mentang-mentang saya minoritas, mentang-mentang saya ini agama majusi, mentang-mentang saya begini. Saya ini sulit, ngadu semuanya kesusahannya dia kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih banyak urusannya. Kata Sayyidina Umar, ya mahara juga bikatir. Sesungguhnya urusan kamu itu nggak banyak, sedikit. Ya, aku ini lebih banyak. Maksudnya Sayyidina Umar, kamu tuh lebih tenang aja, biasa aja, jangan terlalu diambil positif. Tenang aja, biasa aja, jangan terlalu dibawa stres, biasa aja. Ya, oh, gitu aja jawabnya kayak gitu, kesinggung nih. Ya, dia kesinggung, pulang, ya, dia siapkan, dia urus belatinya, pisau kecilnya. Akhirnya dia berpura-pura sholat, ya, dan akhirnya Sayyidina Umar ditusuk. Dalam riwayat Sayyidina Umar nggak dibunuh di masjid, tapi dibunuh di mana? Dibunuh di gang, sama seperti Sayyidina Ali. Ya, akhirnya ditusuk. Pertama bahunya di atas dua, di sini mendekati ini. Dia pengen bunuh ini, urat besar, leher. Cuma nggak kena, ya, di sini dua, pokoknya hampir 13 tusukan sama Umar, 13 tusukan di perut, sampai pada akhirnya di sini, digeser di perut 3 kali, bahaya, ya, akhirnya 3 hari kemudian baru meninggal, nggak meninggal di situ, ya, dalam riwayat, ya, si Abu Lu'lu'ah ini, gimana kaburnya sampai pada akhirnya dia memberontak, membabi buta kalau kita bilang. Ya, dia pengen kabur, ya, sehingga melukai orang di sekitarnya. Sampai ada beberapa sahabat, hampir 7 orang sahabat itu terluka sama dia. Sampai pada akhirnya diberikan seperti kain untuk menutupi kepalanya, dia baru ditonjok, dihabisin. Ya, pada akhirnya dalam riwayat lain beliau bunuh diri, ya, dihinakan, ya, untuk dibunuh sama tangan muslim pun nggak pantas. Dalam riwayat dia bunuh diri sendiri, hanya menggorokkan diri sendiri, ditarik ke atas, mati dia. Ya, Abu Lu'lu'ah itu tidak dikisos, tidak dibunuh secara hukum. Ya, setelah dia menyakiti, badannya ketutup, lama kemudian dia tusukkan pisaunya, belatinya ini, tariknya ke atas, mati dia. Abu
bunuh diri. Bagaimana Allah nggak mau ngotorin orang walaupun untuk menghukumi orang berdosa pembunuh gitu. Ya, akhirnya Sayyidina Umar 3 hari dari situ meninggal. Masih bisa musyawarah. Ya, bahkan di 3 hari ini Sayyidina Umar itu dikatakan dalam kata para ulama dalam keadaan seperti meninggal. Ya, kadang napasnya hilang. Napas ini kadang hilang. Tapi kalau sudah dibilangin ya Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, nggak bangun. Tapi kalau udah dibisikin, as-sholah, 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 sholat, bangun dari Umar begitu, ya, as-sholah ya Amirul Mukminin, as-sholah, bangun, ada Khalifah, ya, radhiyallahu anhu, warḍu'an. Fadl al-qur'an al-rusul, Muhammad al-Nabi, Hadratin Nabi,